Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Squad, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tambah semangat untuk belajar ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 6, muatan pelajaran bahasa Indonesia, materi, kata baku, kalimat efektif dan meringkas teks eksplanasi. So, check it out. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering bercakap-cakap dengan orang lain. Contohnya dengan keluarga ataupun teman-teman kita. Nah, dalam bercakap biasanya kita menggunakan kalimat-kalimat yang kita pilih untuk disampaikan. Nah, pada daily conversation atau percakapan sehari-hari, biasanya kalimat yang kita gunakan adalah kalimat tidak baku atau tidak efektif. Sedangkan pada saat kita akan berpidato atau membacakan berita, biasanya kalimat yang kita gunakan adalah kalimat efektif atau kalimat baku. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kata baku dan kalimat efektif? Nah, selain itu, pada saat kita membaca, tentunya teks yang kita baca terkadang sangat panjang. Sehingga supaya lebih mudah memahami dan menyampaikannya, maka kita perlu meringkas teks tersebut. Lalu, bagaimana sih caranya? Ayo kita cari tahu dengan menyimak penjelasan berikut ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan juga share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya dari Mem Rindi. Check it out! Baiklah anak-anak, berikut adalah tujuan pembelajaran dari materi ini. 1. Dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. 2. Dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI. Untuk mengetahui apakah sebuah kata adalah kata baku, maka kita bisa langsung mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan mencocokkannya. Berikut adalah contoh kata baku dan tidak baku yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebelah kiri adalah kata tidak baku dan sebelah kanan adalah kata baku. Kata tidak baku nasihat, kata bakunya yaitu nasihat. Kata tidak baku apotik, kata bakunya adalah apotek. Kata tidak baku cuman, kata bakunya adalah cuma. Kata tidak baku jadwal, kata bakunya adalah jadwal. Dan kata tidak baku foto, kata bakunya adalah foto. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dibuat sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa yang baik dan benar yang bisa berpedoman pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian kalimat bahasa Indonesia. 1. Subjek. Subjek adalah pelaku kegiatan, perbuatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. 2. Predikat. Predikat adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan. 3. Objek. Objek adalah sesuatu hal yang dikenai oleh perbuatan atau aktivitas tertentu. Dan yang terakhir, keterangan adalah sesuatu hal yang menjelaskan bagaimana, di mana, dan kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Berikut ini adalah contoh kalimat efektif. Ibu membersihkan halaman di depan rumah. Ibu bertindak sebagai subjek. Lalu membersihkan bertindak sebagai predikat, halaman sebagai objek, dan di depan rumah sebagai keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1. Kalimat harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Contoh, ibu memasak nasi di dapur. Lalu ada tanda tanya. Nah, kalimat ini adalah kalimat tidak efektif karena tanda tanya tersebut merupakan salah.
Maka dari itu, sekarang kita perbaiki kalimat yang benar menjadi ibu memasak nasi di dapur dengan tanda baca titik. Ciri kalimat efektif yang kedua yaitu kalimat harus sistematis. Kalimat efektif hendaknya disusun dengan memiliki susunan, subjek, predikat, objek, keterangan yang teratur, sehingga tidak membingungkan pembacanya. Berikut ini adalah contohnya. Diharapkan hadir tepat waktu bagi semua peserta. Nah, kalimat ini adalah kalimat tidak efektif karena susunannya tidak beraturan. Oleh sebab itu, sekarang kita ubah menjadi kalimat efektif. Menjadi, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ciri selanjutnya, kalimat tidak bertele-tele dan boros. Contohnya, para siswa-siswa sedang berkumpul di lapangan. Nah, kalimat ini memiliki kalimat yang boros karena terdapat para dan siswa-siswa. Sekarang kita ubah menjadi kalimat yang lebih efektif, yaitu kata para kita hilangkan, sehingga menjadi siswa-siswa sedang berkumpul di lapangan. Selanjutnya, tidak ambigu. Artinya, kalimat yang kita buat tidak memiliki arti ganda sehingga dapat membingungkan. Contohnya, ibu memberitahu kepada tetangga. Nah, kata tahu memiliki makna yang ganda. Pertama, ibu memberitahu berupa makanan kepada tetangga. Yang kedua, ibu memberi informasi kepada tetangga. Sehingga kalimat ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi kalimat yang lebih efektif. Supaya tidak ambigu, maka kalimatnya tadi harus diganti menjadi ibu memberitahu tetangga tentang informasi akan adanya bantuan langsung tunai dari pemerintah. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui kata baku dan kalimat efektif, sekarang kita belajar meringkas teks eksplanasi. Meringkas adalah suatu kegiatan menyajikan secara singkat dari suatu karangan dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Sedangkan teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Berikut adalah tahap-tahap meringkas. 1. Membaca isi teks dengan saksama atau teliti dan cermat. 2. Menandai hal-hal penting atau kata kunci yang terdapat dalam teks. 3. Menulis pokok isi teks. Dan 4. Menyusun pokok isi teks menjadi ringkasan dengan susunan yang runtut, selaras, dan bersesuaian. Berikut ini adalah ciri-ciri ringkasan yang baik. 1. Ditulis dengan kata-kata sendiri. 2. Bahasanya singkat dan padat tetapi jelas. 3. Mudah dimengerti orang lain. 4. Memuat hal-hal pokok saja tetapi yang dapat mewakili. Nah, berikut ini adalah contoh meringkas. Perhatikan teks di bawah ini. Ardi meminjam buku cerita di perpustakaan sekolah. Ardi memilih 2 buah buku. Buku itu berjudul Kehidupan di Laut dan Petualangan di Gunung Bromo. Ardi bermaksud meminjam dan membawa pulang buku tersebut. Ia mendatangi petugas perpustakaan. Ia memberikan kedua buku itu beserta kartu peminjaman kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan kemudian menulis tanggal peminjaman pada kartu. Akhirnya, Ardi dapat membawa pulang buku pinjaman. Nah, setelah kita membaca teks ini, maka langkah selanjutnya adalah kita menandai kata kuncinya. Nah, yang ditandai merah itu adalah kata kunci dari teks ini. Ardi meminjam buku cerita di perpustakaan sekolah dan 2 buah buku. Jadi, dari teks tersebut dapat kita ringkas menjadi Ardi meminjam 2 buah buku cerita di perpustakaan sekolah. Atau Ardi meminjam 2 buah buku cerita yang berjudul Kehidupan di Laut dan Petualangan di Gunung Bromo di perpustakaan sekolah. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi yang dapat Mem sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sayonara.